Selamat datang dan selamat bergabung di mata kuliah pengantar basis data. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di program S1 jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Nah, dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari garis-garis besar seperti konsep dasar basis data relasional dan model data, kemudian ada IRD, normalisasi, MySQL, DDL, DML, dan DBMS. Nah, untuk topik kali ini kita akan berbicara mengenai konsep dasar basis data. Dalam topik ini kita atau mahasiswa diharapkan untuk mengerti mengenai pengertian basis data, prinsip basis data serta tujuannya, kemudian operasi dasar basis data, dan sistem basis data, dan yang terakhir itu mengenai pengertian umum atau konsep umum mengenai database management system. Nah, untuk pengertian basis data ini terdiri dari dua kata. Yang pertama basis, yang berarti markas atau bisa tempat berkumpul atau gudang atau kumpulan. Nah, kemudian data ini yang berarti objek atau fakta-fakta di dunia nyata. Nah, fakta-fakta atau data ini dapat berupa objek seperti manusia, hewan, tempat, benda, dan lain-lain. Kemudian data atau fakta ini juga bisa berupa kejadian. Nah, contoh-contohnya dari data atau fakta bisa dilihat kalau sebagai objek manusia. Di situ ada mahasiswa, bisa berupa dosen, bisa berupa pegawai. Kemudian kalau data atau fakta itu sebagai objek tempat, itu bisa berupa ruang kelas, gedung, kota, atau kelurahan. Kemudian kalau dia sebagai benda, bisa berupa mobil, motor, produk, dan lain-lain. Kemudian kalau data atau fakta ini berupa kejadian, dia bisa berupa perkuliahan, KRS, tes, kehadiran, transaksi penjualan, transaksi pembelian, dan lain-lain. Nah, contoh dari data-data atau fakta ini yaitu seperti mahasiswa sebagai manusia, atau tempat, atau benda, atau kejadian, itu bisa berupa format angka, huruf, simbol, teks, bunyi, atau audio, atau suara, bisa berupa gambar, atau bisa berupa video. Contohnya seperti, nah, data dari mahasiswa, contohnya seperti ini. Data dari mahasiswa, kan mahasiswa itu untuk biodatanya terdiri dari nama, ada NIM, ada foto, ada tanggal lahir, ada umur, ada KRS, ada IPK, dan lain-lain. Nah, data-data itu bisa berupa angka untuk umur, bisa berupa huruf untuk jenis kelamin, misalnya L untuk laki-laki, P untuk perempuan, bisa berupa teks untuk nama, dan bisa berupa gambar untuk foto, dan untuk data-data lain juga itu formatnya pasti berada atau adalah bagian dari format-format yang telah didaftarkan ini. Begitu juga dengan data-data atau fakta-fakta yang lain yang dikemukakan di contoh yang diberikan ini. Nah, itu mengenai data atau fakta, kemudian formatnya seperti apa. Kemudian, untuk definisi basis data sendiri, bisa dikatakan himpunan atau basis data itu adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Nah, bisa dilihat ini ada kata-kata yang di bold merah. Itu yang pertama adalah berhubungan,
diorganisasi, cepat, dan mudah. Nah, dari sini kita bisa menyusun definisi dari basis data itu, yaitu basis data itu adalah kelompok data yang berhubungan. Kemudian kelompok data itu diorganisasi atau diatur, dan kemudian data yang berhubungan dan telah diatur itu tujuannya agar bisa dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Nah, itu definisi dari basis data. Ada juga definisi yang lain dari basis data itu, yaitu kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Jadi di sini ada tambahan, selain dia kumpulan data, kumpulan file yang saling berhubungan, media penyimpanannya adalah elektronis. Itu yang dimaksud dengan basis data. Nah, bisa dilihat di contoh di sini. Di sini ada data ruang kelas. Ini gambar dokumen, ini maksudnya data. Ada data ruang kelas, kemudian ada data mahasiswa, ada data kehadiran, ada data dosen. Nah, jika data-data ini hanya berdiri sendiri, maka data-data itu tidak ada artinya. Tapi kalau kita sudah kumpulkan seperti ini, kemudian dihubung-hubungkan, misalnya mahasiswa berhubungan dengan, ada hubungannya dengan ruang kelas, kemudian mahasiswa ada hubungannya dengan kehadiran, kemudian dosen ada hubungannya dengan kehadiran, dosen ada hubungannya dengan ruang kelas, maka ketika data-data ini kita jadikan satu dan kita mengaitkan data-data ini, maka itu bisa dikatakan sebagai basis data perkuliahan. Nah, bisa dilihat mahasiswa berkuliah di ruang kelas A misalnya, dengan kehadiran, dengan tingkat kehadiran di ruang A ini, yaitu misalnya 10 orang hadir dan 5 orang tidak hadir, misalnya seperti itu. Kemudian dengan dosen yang mengampu mata kuliah, misalnya dosen B. Nah, itu data-data ini, ketika data-data itu berhubungan atau memiliki hubungan, maka data-data itu bisa dikatakan sebagai basis data perkuliahan. Kemudian prinsip dan tujuan basis data. Nah, bisa dilihat di gambar di sini. Di gambar yang di atas ini adalah gambar dari lemari arsip. Nah, di dalam lemari arsip ini, di dalamnya ada folder-folder atau map. Di situ ada map siswa, map arsip siswa, kemudian ada arsip guru, kemudian ada arsip keuangan. Nah, sedangkan gambar yang di bawah ini adalah basis data. Gambar konsep dari basis data. Di sini ada basis data dalam media penyimpanan. Di sini misalnya ada hard disk atau media penyimpanan lainnya. Nah, di sini ada data guru, data siswa, data keuangan. Jadi pada prinsipnya ini basis data ini sama seperti lemari arsip, yang prinsip utamanya adalah sebagai pengaturan data atau arsip. Jadi fungsi utamanya atau prinsip utamanya untuk mengatur data atau mengatur arsip dengan tujuan yang sama, yaitu memudahkan dan digunakan dalam pengambilan data atau arsip dalam keadaan cepat, atau kemudahan dan kecepatan pengambilan arsip atau data tertentu. Itu tujuan utama. Nah, perbedaannya, apa yang membedakan ini lemari arsip dan basis data? Perbedaannya adalah pada media penyimpanan. Di lemari arsip, media penyimpanannya adalah lemari, besi, atau kayu. Sedangkan kalau di basis data, media penyimpanannya adalah elektronis. Bisa berupa penyimpanan internal atau eksternal. Nah, internal itu bisa berupa hard disk, eksternal itu bisa berupa flash disk, dan lain sebagainya. Itu mengenai media penyimpanan. Jadi prinsip dan tujuan basis data ini yaitu prinsipnya untuk pengaturan data, sedangkan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan pengambilan arsip data tertentu. Nah, operasi dasar dari basis data ada beberapa, yaitu yang pertama, basis data itu bisa dibuat atau pembuatan basis data itu dengan
kata kuncinya adalah create database. Kemudian yang kedua adalah penghapusan basis data baru. Penghapusan basis data yaitu dengan kata kunci drop database. Kemudian pembuatan tabel baru ke suatu basis data dengan kata kuncinya juga create table. Kemudian penghapusan tabel dari suatu basis data dengan kata kunci drop table. Kemudian penambahan atau pengisian data ke sebuah tabel. Jadi kalau yang ini ada basis data, ada tabel, kemudian yang berikut ada data. Nah, penambahan data dalam sebuah tabel itu kata kuncinya insert. Kemudian pengambilan data dari sebuah tabel itu kata kuncinya query. Dan pengubahan data dari sebuah tabel kata kuncinya update. Dan yang terakhir penghapusan data dari sebuah tabel itu kata kuncinya delete. Nah, hal-hal ini, operasi dasar ini kita akan pelajari di materi-materi selanjutnya. Lebih lengkap lagi di materi-materi selanjutnya mengenai praktek atau pembahasan mengenai kata kunci ini dan fungsi-fungsinya. Nah, sistem basis data. Sistem basis data ini bisa dilihat dalam gambar yang di sebelah kanan ini. Di situ ada pemakai atau pemrogram atau user. Kemudian dia berinteraksi ke dalam sistem. Ini yang ke dalam sistem ini. Di dalam sistem ini ada program aplikasi, ada DBMS atau sistem manajemen basis data. Ada yang di dalamnya sistem manajemen basis data ini di dalamnya ada perangkat lunak, pemroses program, dan perangkat lunak mengakses data. Kemudian ada definisi data dan ada basis data. Itu gambaran umum dari sistem basis data. Nah, sistem basis data ini ya. Perangkat keras, sistem operasi, basis data, database management system atau sistem manajemen basis data. Kemudian ada user dan ada aplikasi lainnya. Perangkat keras itu tentunya seperti komputer, mouse, hard disk, server mungkin, monitor, dan lain-lain. Kemudian sistem operasi komputer seperti Linux, Windows, dan lain sebagainya. Ada iOS, maksudnya ada Mac, dan lain-lain. Kemudian basis data itu sendiri, misalnya basis data perkuliahan, atau basis data keuangan, basis data kepegawaian. Kemudian ada database management system adalah ini DBMS ini, yaitu software yang menangani ini basis data. Misalnya di situ ada Oracle, ada DBMS yang lain, misalnya MySQL dan lain-lain. Kemudian pemakai atau user itu yaitu ada pemakai sebagai programmer, ada bisa jadi seperti programmer yang untuk merancang sistem, dia berhubungan juga dengan basis data. Kemudian ada database administration, kemudian ada data administration. Nanti di slide berikutnya kita akan lihat itu mengenai ini pemakai. Kemudian aplikasi lainnya ini maksudnya seperti misalnya ada sistem informasi. Kalau di kampus kita pakai sistem informasi akademik. Nah, itu termasuk di aplikasi lainnya. Nah, database management system itu terdiri dari beberapa komponen. Itu ada hardware, ada software yang berada di sisi mesin, kemudian ada prosedur, dan ada people atau manusia, itu ada di sisi human. Nah, keduanya ini, mesin dan human, itu dihubungkan dengan data sebagai bridge atau jembatan. Nah, itu yang dimaksud dengan itu adalah bagian atau komponen-komponen dari DBMS. Nah, hardware dan software berfungsi sebagai mesin, people dan prosedur berada di sisi user. Data merupakan jembatan antara mesin dan user agar terjadi suatu proses pengolahan data. Nah, 4 kategori pengguna yang tadi yang user. 4 kategori pengguna. Yang pertama data administration,
atau data administrator dan database administrator, ini singkat dengan DA atau DBA. Data administrator itu bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya data seperti perencanaan basis data, pemeliharaan dan peremajaan suatu standarisasi formal yang berlaku. Jadi kalau ada standar-standar untuk pemeliharaan dan peremajaannya, ini tugas dari data administrator, menentukan kebijakan, prosedur formal dan merancang basis data logik. Dan kemudian untuk database administrator, yaitu bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya fisik dari sistem basis data seperti informasi dalam basis data, strategi pengaksesan data dan organisasi file sebagai penghubung atau perantara dengan pengguna, dan mereka juga memiliki otoritas mengecek dan menjalankan prosedur validitas. Kemudian strategi backup dan peremajaan data juga menjadi tanggung jawab dari ini database administrator. Nah, di sini dibedakan data administrator dan database administrator. Nah, untuk proyek-proyek yang besar atau sistem yang besar, ini data administrator dan database administrator masih dibedakan. Tapi untuk sistem yang kecil, ini data administrator dan database administrator biasanya berada pada satu tanggung jawab atau tanggung jawabnya berada ke satu kelompok atau satu orang saja. Nah, kemudian yang berikut, kategori berikut yaitu database designer. Terbagi ada dua juga di ini database designer. Yang pertama logical database designer, kemudian yang kedua itu physical database designer. Yang logical itu untuk mengidentifikasi data seperti entitas dan atribut dan kardinalitas, relasi, dan bagaimana data tersebut disimpan. Sedangkan fisikal itu untuk merancang, menentukan standar keamanan data, menentukan struktur media penyimpanan, metode pengaksesan data, mereka tentukan juga, sehingga bisa menghasilkan tampilan yang menarik. Tampilan yang menarik ini maksudnya ketika dia berada di sisi pengguna. Kemudian yang berikut adalah programmer aplikasi. Ketika basis data ini telah diimplementasikan, programmer aplikasi akan, ketika ini basis data sudah dibuat, sudah dirancang, disusun, diimplementasikan, maka programmer aplikasi atau biasa kita sebut dengan programmer akan membuat berbagai fungsi dan prosedur dalam sistem supaya bisa digunakan oleh end user. Nah, ini end user ini ada end user umum, dan ada user mahir. Nah, keuntungan dari DBMS sendiri yaitu adalah pengontrolan kerangkapan data, kemudian konsistensi, dan lebih banyak informasi dari jumlah data yang sama. Jadi jumlah data yang sama dibandingkan tidak menggunakan DBMS, dengan menggunakan DBMS ini maka akan lebih banyak informasi yang kita dapatkan dibandingkan dengan tidak menggunakan DBMS, padahal dengan jumlah data yang sama. Kemudian melalui DBMS ini juga kita bisa memudahkan sharing data. Kemudian dengan DBMS kita bisa meningkatkan integritas data, kita bisa meningkatkan keamanan data, dan bisa menegakkan standar layanan, atau standar layanan yang ditetapkan itu bisa tercapai dengan adanya ini DBMS. Nah, sedangkan kekurangan DBMS yaitu kompleks, mungkin terlalu besar, mungkin sistemnya terlalu besar, kemudian ukuran ya masih berhubungan juga dengan sistem yang besar. Ukuran DBMS tentunya memerlukan biaya dan sumber daya ekstra. Kemudian ada biaya DBMS yang tinggi, itu salah satu kekurangan DBMS. Biaya perangkat keras tambahan, tentunya kalau kita menggunakan DBMS atau Database Management System, kita memerlukan perangkat keras tambahan seperti server yang tentunya itu tidak murah. Kemudian biaya konversi teknologi. Untuk ini konversi teknologi maksudnya ketika kita mau berpindah dari teknologi konvensional, kita maksudnya teknologi yang biasa-biasa saja,
kita mau menggunakan ini DBMS, maka biaya konversinya tentunya akan tinggi. Kemudian dampak kegagalan yang lebih besar. Maksudnya kalau terjadi kegagalan, maka dampaknya akan sangat dirasakan dibandingkan dengan menggunakan teknologi yang biasa-biasa saja. Kemudian, secara garis besar, ini basis data secara umum bisa dikonsepkan seperti gambar yang ada ini, yaitu dimulai dari sebelah kiri ini yang basis data. Konsepnya, basis data ini terdiri dari dua kata, yaitu data dan basis. Basis ini adalah markas, berkumpul, tempat. Kemudian data ini yaitu fakta-fakta di dunia nyata. Nah, fakta-fakta atau data ini bisa berupa objek dan bisa berupa kejadian. Objeknya itu bisa seperti objek manusia, benda, tempat, dan lain-lain. Kemudian yang objek dan fakta kejadian ini bisa berupa KRS, kehadiran, perkuliahan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang manusia ini contohnya, yang objek manusia ini contohnya mahasiswa, pegawai, dosen, dan lain-lain. Sedangkan benda ini bisa berupa mobil, motor, dan lain-lain. Kemudian yang mahasiswa ini datanya bisa disusun dari ada data NIM, ada nama, dan bisa berupa umur. Dan ini data-data ini, data dari mahasiswa ini, formatnya bisa dalam format angka, bisa teks, bisa simbol, bisa suara, bisa huruf, bisa video. Sehingga ini data-data ini NIM disusun dari angka atau teks, nama disusun dari teks, umur ini disusun dari angka. Kemudian basis data ini, komponennya atau sistem basis data ini terdiri dari hardware, ada operating system, ada basis data itu sendiri, kemudian ada DBMS, ada user, dan ada aplikasi lainnya. Hardware ini bisa berupa komputer, perangkat komputer, monitor, mouse, keyboard, server. OS ini bisa berupa Linux, Mac, atau Windows. Basis data ini bisa berupa basis data perkuliahan, basis data kehadiran, basis data pegawai, basis data keuangan, dan lain-lain. Dan DBMS ini yaitu software yang menangani ini basis data ini. Dan user yang terbagi dalam 4 kategori user tadi yang sudah dibahas. Kemudian aplikasi lainnya ini aplikasi yang dibangun untuk memfasilitasi layanan, seperti misalnya sistem informasi akademik atau sistem informasi keuangan, atau misalnya website kampus, website perusahaan, dan lain-lain. Kemudian database management system ini komponennya ada di situ, ada user, ada hardware, ada software, ada prosedur, dan ada data. User dan prosedur ini ada di sisi human, hardware dan software ini ada di sisi mesin, dan itu dijembatani oleh data sehingga ini menjadi satu kesatuan. Nah, user ini ada 4 kategori yang tadi, data administrator, kemudian database administrator, kemudian ada database designer, ada aplikasi programmer, dan ada end user. Sedangkan ini DBMS ini bisa kita dapatkan keuntungan melalui DBMS dan ada juga kekurangan melalui ini DBMS. Keuntungan tentunya sudah keuntungan dan kekurangan tentunya sudah dijabarkan tadi, bisa dibaca lagi. Kemudian nantinya ini database ini melalui ini DBMS ini kita bisa melakukan operasi DDL atau DML. DDL itu data definition language, yaitu yang tadi yang kita sudah pelajari mengenai atau kita sudah bahas mengenai operasi-operasi dasar dalam basis data. Nah, ini jadi kalau secara konsep gambar ini yang ditampilkan ini
bisa mewakili konsep basis data secara umum. Nah, mudah-mudahan melalui pembahasan ini mahasiswa bisa mengerti mengenai apa itu basis data, kemudian prinsip dan tujuan basis data, kemudian operasi-operasi dasar apa saja yang bisa dilakukan dalam basis data, dan kemudian sistem basis data itu seperti apa, dan yang terakhir yaitu database management system, itu komponen-komponennya atau keuntungan atau kekurangannya itu apa-apa saja. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi modal bagi kita untuk mempelajari basis data atau pengantar mata kuliah basis data ini sepanjang semester ini. Dan untuk hari ini atau pembahasan kali ini hanya sampai di sini. Untuk itu diucapkan terima kasih.